Millennials, kita ketemu lagi ya tentunya di program Items, informasi ke teman-teman milenial pastinya hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia bersama aku Putri Andriana yang selama kurang lebih 30 menit ke depan akan menemani kalian. Nah, apa kabar nih semuanya teman-teman? Gak berasa ya kita sudah hampir di tengah-tengah tahun. Biasanya kalau tengah-tengah tahun gini lagi pusing-pusingnya nih, yang kerja lagi banyak kerjaan ya kan, lagi peak season, yang sekolah, yang kuliah biasanya lagi banyak ujian. Nah, buat kalian yang lagi pusing-pusing jangan lupa harus refreshing atau harus jalan-jalan. Nah, buat kalian yang pengen refreshing dikit seperti biasa, aku akan menemani kalian tapi menemani secara online. Hari ini kita mau jalan-jalan lagi tapi bukan ke gunung, bukan ke pantai, bukan ke laut, bukan ke luar negeri ya, tapi hari ini kita mau jalan-jalan ke desa. Nah, kalian ada yang pernah denger gak sih nama Kampung Blekok? Itu memang kalau misalnya kita dengar sekilas namanya memang unik ya, tapi desa ini itu justru menjadi desa wisata yang gak boleh kalian lewatkan saat traveling ke Situbondo, Jawa Timur. Sesuai dengan namanya, desa wisata yang satu ini terkenal dengan ekowisata konservasi mangrove dan burung air alias burung blekok. Kampung Blekok ini juga terpilih sebagai salah satu dari 50 desa wisata terbaik dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia atau kita singkat ADWI pada tahun 2021. Kalau misalnya kita lansir dari situs resmi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf, pada tahun 2021 masuknya Kampung Blekok dalam 50 besar ADWI ini adalah karena kesesuaian dengan konsep pariwisata ke depan yang mengedepankan kualitas dan keberlanjutan lingkungan. Ini karena memang setahu aku ya, Indonesia tuh lagi gencar-gencarnya mengembangkan desa wisata. Sebenarnya bukan desa Blekok aja, tapi banyak desa lainnya apalagi di Pulau Jawa gitu ya, dan lagi dikembangkan banget. Dan selain itu kawasan hutan bakau juga menjadi rumah bagi burung-burung yang kehilangan habitatnya. Ajang ADWI 2021 ini memberi semangat kepada Kampung Blekok untuk terus mengembangkan serta meningkatkan kualitas agar makin unggul dan juga memiliki daya saing. Sebelum menjadi destinasi wisata, Kampung Blekok merupakan kawasan pesisir pantai yang tidak dikelola dengan baik. Bedanya, tempat ini memiliki ribuan burung air yang menetap di sana. Satwa itu sempat terusik oleh para pemburu dari luar kampung ya. Tapi nggak cuma itu aja, tempat ini juga dihuni oleh kawanan monyet liar. Monyet ini kerap masuk ke perkampungan dan mengganggu warga. Akhirnya masyarakat sekitar mulai menggagas kelompok sadar wisata atau Pokdarwis pada tahun 2015. Tujuan membentuk kelompok sadar wisata itu supaya kelestarian satwa di wilayah itu tetap terjaga. Jadi keren, bisa dibilang ini tuh lahir ya akan inisiatif dari masyarakatnya sendiri, berangkat dari diganggu sama satwa-satwa liar, akhirnya mereka bentuk komunitas, terus malah bisa jadi sesuatu yang menarik. Keren banget sih. Dan terus teman-teman, sejak 2018 Python Energy ini berkolaborasi dengan pemerintah daerah, terutama Dinas Lingkungan Hidup Situbondo, terus juga bekerja sama dengan universitas dan juga masyarakat untuk mulai melaksanakan konservasi dan membangun ekowisata berbasis masyarakat di Kampung Blekok. Fokus Python Energy pada program ini yaitu konservasi mangrove dan burung blekok melalui Mangrove Center. Program penanaman mangrove dan juga conservation campaign. Serta mereka juga fokus dalam program capacity building untuk pengelola wisata dan masyarakat sekitar serta infrastruktur lainnya. Saat ini Kampung Blekok telah menjadi kawasan ekowisata terpadu. Kawasan konservasi mangrove dan burung blekok itu memiliki lahan seluas 27 hektar dan terintegrasi dengan aktivitas ekonomi warga sekitarnya. Pembuatan dan penjualan produk ekonomi kreatif masyarakat itu berupa kerajinan kayu, itu merupakan salah satu yang mampu bertahan di tengah pandemi COVID-19 ini. Jadi ini tuh double combo ya, selain bisa menjadi daya saing daerah itu sendiri, ini juga bisa membangkitkan ekonomi masyarakat lokal di sana. Jadi mungkin dari
karena satwa-satwa itu mengganggu gitu ya, akhirnya mau nggak mau masyarakat bergerak. Mungkin kalau satwa tadi nggak mengganggu, belum tentu masyarakat dan juga organisasi lainnya kepikiran untuk menjadikan si desa Blekok ini menjadi desa wisata. Dan menurut aku yang paling penting apa? Mereka kan tadi fokus juga ya di bidang program konservasi. Itu keuntungannya adalah supaya menghindari hewan-hewan yang tadi itu punah. Jadi terus dikembangbiakan. Jadi memang menguntungkan banyak pihak banget. Jadi buat teman-teman yang kalau memang tertarik ke sana ya, selain kalian menikmati suasananya, ya kan, menikmati keindahan alamnya, nggak ada salahnya juga kita mendukung ekonomi masyarakat di sana dengan hal sesederhana beliin oleh-oleh atau beliin yang tadi ya cenderamata kayu gitu kan buat teman-teman yang di kota kalian, itu nggak ada salahnya. Pasti harganya juga relatif tidak begitu mahal karena biasanya kalau di tempat-tempat wisata itu kan harganya sangat ramah di kantong ya, apalagi buat langsung masyarakat, jadi nggak ada salahnya kita support. Nah dari yang tadi udah aku ceritain, aku sendiri aja tuh udah tertarik banget ya pengen liburan gitu ya ke desa Blekok ini. Kalau kalian tertarik nggak sih? Tapi buat kalian yang tertarik, tenang aja, masih banyak hal yang menarik lainnya. Tapi aku bakal jelasin di segmen 2 apa aja sih hal-hal yang menarik dari desa wisata Blekok ini. Jadi buat teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Items, informasi ke teman-teman milenial. Oke teman-teman, balik lagi ya, masih di Items, informasi ke teman-teman milenial, dan kita masih dalam edisi jalan-jalan online ke desa wisata Blekok. Karena memang kalau misalnya kita ngomongin Kabupaten Situbondo di Jawa Timur, ini memiliki beragam pilihan tempat wisata yang patut banget kita kunjungi. Salah satunya adalah Desa Wisata Kampung Blekok. Pengelola Desa Wisata Kampung Blekok, Ranti Seta, ini mengatakan bahwa kawasan konservasi mangrove atau bakau seluas kurang lebih 27 hektar tersebut memiliki beragam keunggulan yang perlu dilihat masyarakat. Yang pertama, di sana ada tari Blekok. Soalnya hingga saat ini masyarakat Desa Wisata Kampung Blekok terus menjaga tradisi dan budaya. Salah satunya tari Blekok yang dipertontonkan sebagai bentuk penyambutan bagi tokoh penting maupun wisatawan. Tarian ini menjadi salah satu atraksi wisata yang menarik karena wisatawan dapat turut berinteraksi dengan penari, baik berfoto maupun menari bersama. Tari Blekok biasanya dipentaskan oleh 5 penari atau lebih yang mengenakan pakaian atau kostum tari yang berwarna dominan putih dan juga biru. Penampilan para penari ini menyerupai perawakan burung blekok yang sudah menjadi ikon dari Kampung Blekok itu sendiri. Nah, selain tari blekok tadi, ada juga ragam burung air. Nah, ini juga menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi yang mengunjungi Desa Wisata Kampung Blekok, yaitu burung air yang terdapat di kawasan konservasi mereka. Melalui peraturan Bupati Situbondo tentang konservasi keanekaragaman hayati, Desa Wisata Kampung Blekok telah ditetapkan sebagai kawasan bakau yang dihuni oleh burung air jenis Ardidae yang juga lebih kenal sebagai burung blekok. Nah, kalau kalian datang ke sana dan pengen ketemu langsung dengan mereka, kalian bisa datang ke Jembatan Kayu atau Menara Pandang. Dan waktu yang tepat itu adalah pas pagi-pagi pukul 5 ya, 5 tepat WIB saat burung-burung itu pergi mencari makan, atau sekalian pukul 5 sore saat mereka pulang ke sarang. Kok burungnya bisa tahu ya 5 pagi 5 sore? Aduh nggak paham deh, tapi pokoknya ini penting banget soalnya kadang-kadang yang suka kita bete kalau kita datang ke tempat wisata kayak misalnya ke pantai, tapi timingnya nggak pas nih, nggak pas sunset atau pas sunrise, itu kan kayaknya sayang banget gitu kan. Jadi kalian harus note nih, kalau kalian pengen ngeliat burung air tadi, kalian harus datang jam 5 pagi atau 5 sore. Terus ada daya tarik lain yaitu hutan mangrove itu sendiri, karena kayak yang tadi aku sebutin, ini adalah salah satu kawasan hutan bakau atau mangrove di Kampung Blekok yang dapat menjadi atraksi sendiri, terutama buat para pengunjung yang menyukai berjalan-jalan sambil menikmati sensasi alam bebas. Di sana ada banyak sarana pendukung yang bisa dimanfaatkan, seperti jembatan kayu di tepi hutan bakau yang bisa kalian manfaatkan untuk melihat panorama alam hutan mangrove serta burung blekok di sekitar kawasan.
Terlebih lagi, pengunjung juga bisa menyewa perahu nelayan untuk mengelilingi Kampung Blekok atau berfoto dengan pemandangan dermaga Panarukan yang membentang ke tengah laut. Terus ada lagi daya tarik lainnya, yaitu santai sore di spot yang instagenik. Kalau misalnya buat kalian yang ingin sekedar bersantai di desa wisata Kampung Blekok, itu kalian nggak perlu khawatir karena hutan bakau di desa wisata Kampung Blekok ini juga dilengkapi dengan kafe dan spot foto yang instagenik buat para pengunjungnya. Di sana pengunjung bisa mengambil banyak gambar untuk diunggah di Instagram feed terlebih dahulu, terus kalian bisa istirahat di kafe saat hari sudah menjelang sore. Ini kayaknya buat para wisatawan milenial atau yang kekinian kali ya, yang liburan tuh wajib banget foto dan tetap nongki-nongki di kafe. Nah, buat kalian para pecinta kuliner ya kan, jangan sedih karena di sana tuh ada rujak petis. Kayaknya tuh nggak lengkap banget kalau misalnya kalian udah kesana tapi nggak menyantap cemilan khas mereka, yaitu rujak petis. Hidangan ini terdiri dari berbagai sayuran yang dicampur dengan sejenis sambal manis dari kacang dan juga petis udang. Selain itu, rujak petis juga selalu ditambah dengan tahu dan tempe untuk menyempurnakan nutrisi. Nah, buat kalian yang suka makan rujak, hidangan manis, gurih, dan pedas ini wajib banget kalian coba. Terus ada lagi selanjutnya, yaitu wedang angsle yang terbuat dari campuran daun pandan, terus ditambah vanili, ditambah santan dan dilengkapi dengan berbagai isian seperti petulo atau putu mayang yang biasa kita kenal ya. Terus isiannya ada lagi kacang hijau, ketan putih, mutiara, potongan roti, dan irisan buah kolang-kaling. Petulo dibuat dari bahan tepung beras, tapioka atau tepung sagu sehingga teksturnya itu lembut banget pas masuk ke mulut. Itu juga disajikan dalam batok kelapa. Minuman ini dijual seharga 5.000 saja, murah banget gak sih? Kita biasa beli minuman kekinian harganya 20.000, 30.000. Tuh kalian beli minuman ini udah bisa dapat 4-6 porsi. Terus selain makanan ada lagi nih yang unik banget, di sana juga ada toilet kekinian. Nah, toilet ini kan biasanya identik dengan tempat yang kotor dan beraroma tidak sedap ya, tapi jangan salah. Toilet di desa wisata Kampung Blekok ini justru sangat bersih dan juga instagenik dengan adanya dekorasi pada dinding-dindingnya. Dan di area luar toilet juga tersedia beberapa bangku kayu yang bisa dijadikan lokasi menunggu atau mengantri. Wow, keren banget, mulai dari wisata alamnya, kulinernya, sampai fasilitasnya itu menarik banget. Itu kalian kalau emang lihat gambar-gambarnya ya, nanti kita sajikan juga. Itu tuh tempatnya bukan sekedar wisata alam aja, tapi bener banget kalian itu bisa foto-foto yang instagramable banget. Karena kan wajib banget kita kalau liburan harus ngepost gitu ya, paling nggak di Instastory atau nggak di feeds. Nah, di antara daya tarik yang tadi udah aku sampaikan, kalian share dong kira-kira mana sih yang bikin kalian tertarik buat mengunjungi desa wisata Blekok, atau mungkin kalian punya saran ya gimana sih supaya desa Blekok ini bisa makin berkembang dan makin keren. Siapa tahu bukan cuman wisata dalam negeri aja, tapi kita juga bisa mengundang ketertarikan wisatawan mancanegara. Pokoknya keren banget, sukses terus ya buat desa wisata Blekok ini, semoga semakin terus berkembang dan pengunjungnya juga makin banyak. Nah, di segmen selanjutnya masih ada lagi hal-hal menarik dari desa wisata Blekok ini. Jadi buat kalian yang kayaknya udah masukin ke bucket list nih, wajib banget nonton segmen selanjutnya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Items, informasi ke teman-teman milenial. Oke teman-teman, masih bersama aku tentunya di Items, informasi ke teman-teman milenial. Kita masih membahas seputar desa wisata Blekok. Kalau di segmen sebelumnya aku udah jelasin apa aja fasilitasnya, apa aja wisatanya di sana, sampai ke kulinernya apa aja. Nah, kali ini aku mau ngejelasin produk kreatif di desa Blekok. Jadi kan memang Kabupaten Situbondo ini kan terletak di pesisir pantai utara Pulau Jawa ya, yang berbatasan langsung dengan Selat Madura di sebelah utara dan Selat Bali di sebelah timur.
Timur. Dengan lokasi itu pastinya nggak heran kalau misalnya kabupaten ini menghasilkan produk ekonomi kreatif yang bertema laut yang cukup beragam, mulai dari makanan hingga kerajinan tangan. Di sana ada banyak pilihan produk kreatif unggulan yang bisa kalian beli sebagai oleh-oleh saat berkunjung ke Situbondo, khususnya Kampung Blekok. Lanjut aja nih ya, langsung yang pertama di sana itu ada produk kerajinan kulit kerang yang merupakan kerajinan paling populer di Situbondo. Produk-produk kulit kerang ini bahkan telah dijual ke seluruh Indonesia, termasuk ke berbagai toko cenderamata di Bali. Nah, kerajinan ini tersedia di Desa Wisata Kampung Blekok yang terletak di Dusun Pesisir, Desa Klatakan, Kecamatan Kendit ya tepatnya. Di sana ada beraneka ragam kerajinan yang bisa kalian pilih mulai dari gantungan kunci hingga hiasan pintu. Semuanya itu terbuat dengan apik dari kulit kerang. Harganya pun bervariasi mulai dari Rp15.000 hingga ratusan ribu rupiah. Produk-produk ini disesuaikan dengan jenis dan tingkat kesulitan pembuatan. Ini aku setuju banget sih. Tingkat kesulitan pembuatan itu ya, itu tuh harusnya menggambarkan dari harga si barang. Jadi kalau misalnya nanti kalian ke sana terus kalian melihat ada beberapa barang yang mungkin harganya lebih mahal, percaya deh itu worth it banget karena aku yakin pembuatannya itu pasti susah. Dan gak cuma itu aja, keunggulan lainnya itu kan kayak kulit kerang itu kan didapatkan secara alami ya, maksudnya nggak bisa kita buat-buat, harus kita cari di alam. Jadi wajar kalau misalnya memang harganya lebih pricey, tapi tadi dengan start dari 15.000 aja menurut aku murah banget ya. Itu bisa jadi oleh-oleh yang unik pas kalian bawa balik ke kota asal kalian. Tapi selain kerajinan kulit kerang tadi, di sana juga ada kerupuk kepiting. Kalau misalnya Cirebon terkenal dengan kerupuk udangnya, tapi Situbondo ini maju dengan jajanan andalannya yaitu kerupuk kepiting. Dengan tekstur yang renyah, kerupuk kepiting khas Situbondo ini sangat cocok dinikmati sebagai pendamping makanan atau cemilan saat berkumpul dengan keluarga atau teman-teman. Makanan ini bisa dijumpai dengan mudah di setiap toko pusat oleh-oleh di Situbondo, baik dalam bentuk mentah atau sudah digoreng. Tapi kalau misalnya kalian ingin membeli tapi belum bisa berkunjung langsung ke Situbondo, kalian nggak perlu khawatir karena kerupuk ini sudah tersedia secara luas di berbagai marketplace. Tapi jujur aku baru pertama kali sih denger kerupuk kepiting. Biasanya memang dengerin kerupuk udang dan aku tuh suka banget, enak banget. Apalagi kerupuk kepiting ini pastinya enak sih ya. Dan aku sih kalau nyobain makanan kayak kerupuk-kerupuk yang berbau seafood, itu yang pertama yang menurut aku penting ini adalah jangan amis. Kalau misalnya kerupuk udang, kerupuk kepiting atau kerupuk ikan tuh biasanya udah manis, kalau aku sih biasanya kurang suka ya. Tapi buat kalian yang tertarik hati-hati, takutnya ada yang alergi seafood atau alergi kepiting, itu udah enak makan banyak ya kan, terus tiba-tiba alergi, aduh berabe deh say. Nah terus selanjutnya ada oleh-oleh lain yang bisa jadi option kalian, yaitu rengginang ikan. Karena sebagian besar masyarakat Indonesia itu mungkin gak asing lagi ya dengan makanan rengginang. Ini adalah camilan renyah yang terbuat dari beras ketan dan terkenal banget memiliki cita rasa yang gurih dan lezat. Di Kabupaten Situbondo, rengginang ini disajikan dengan cita rasa yang berbeda, yaitu melalui olahan ikan. Pembuatannya dilakukan dengan ikan-ikan laut segar pilihan sehingga memiliki cita rasa renyah dan gurih khas ikan. Cemilan satu ini bisa kalian dapatkan dengan mudah banget di berbagai pusat oleh-oleh di Situbondo atau dibeli secara online di marketplace. Jadi kayaknya bisa kita bilang ya, kerupuk-kerupuk khas Situbondo ini bukan hanya di Desa Blekok aja bisa kita dapat, tapi kalian mungkin yang cuman main di daerah Kabupaten Situbondonya aja, kalian datang ke pusat oleh-oleh itu pasti ada nih yang makanan tadi yang aku sebutin, kerupuk udang sama si rengginang olahan ikan. Jadi kalian nggak perlu ke Desa Blekok buat dapetin. Nah terus ada lagi ini yang udah aku sebutin di segmen sebelumnya yang menjadi ciri khas dari Desa Blekok, yaitu cenderamata dari kayu. Cenderamata berupa
kerajinan kayu ini menjadi salah satu produk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM unggulan di Desa Wisata Kampung Blekok. Kerajinan kayu ini dikirim ke seluruh Indonesia termasuk kedua destinasi wisata utama yaitu Bali dan Lombok. Dan kalau misalnya kalian sedang berada di Kampung Blekok itu wajib banget untuk mendapatkan cenderamata dengan kualitas yang serupa di Bali dan Lombok. Tentunya dengan harga yang jauh lebih murah. Beberapa produk olahan kayu yang dijual seperti gelang kayu, gantungan kunci kayu, alat makan kayu, hingga ukiran kayu yang berukuran besar itu bisa kalian dapatkan di sana. Harganya pun bervariasi mulai dari Rp5.000 untuk gelang kayu hingga jutaan rupiah untuk produk berukuran besar yang proses pembuatannya lebih rumit. Selain itu, masyarakat Kampung Blekok juga menggunakan bahan baku sampah, odeng atau penutup kepala khas Situbondo. Ini keren banget gak sih? Ini kayaknya yang jadi nomor 1 wajib banget kalian beli kalau kalian ke Desa Blekok. Biasanya kita dapat ukuran kayu itu kan memang identik di Bali atau Lombok ya. Tapi ternyata baru tahu juga asalnya itu justru dari Situbondo dan Desa Blekok ini. Jadi memang masyarakat Desa Blekok ini bukan sembarang masyarakat ya. Selain mereka tuh pintar mengelola alam, tapi mereka juga kreatif sampai bisa menghasilkan cenderamata kayu. Terus selanjutnya di Situbondo tuh ada yang keren lagi yaitu batik motif kerang. Kayaknya emang gak jauh-jauh dari kerang ya. Dan tidak hanya berkisar di sektor kerajinan tangan dan makanan saja, produk kreatif di Situbondo juga ada di bidang fashion. Salah satunya adalah batik bermotif kerang. Jenis kerang yang digunakan sebagai motif batik adalah kerang mahkota, kerang duri, kerang congcong, dan juga kerang cincin. Saking bagusnya, batik bermotif kerang ini merupakan salah satu produk bestseller di Situbondo. Untuk bisa mendapatkan batik ini, pengunjung bisa membeli di berbagai UMKM yang terletak di kawasan mangrove Kampung Blekok. Harga yang ditawarkan juga cukup ramah di kantong, yaitu berkisar Rp300.000 hingga Rp350.000. Nah, gimana nih menurut kalian? Kalau menurut aku ya batik untuk kisaran harga segitu sangat affordable banget karena mereka itu buatnya langsung bukan printing ya kan. Apalagi motifnya itu motif kerang yang menjadi ciri khas dari mereka. Ini lengkap banget nih produk kreatifnya. Cenderamata kayu ada, mulai dari fashion ada, sampai ke makanan juga ada. Jadi kalian, apalagi nih yang diragukan ya kan, kalian wajib banget ke Desa Blekok, tepatnya di Situbondo, Jawa Timur. Dan lengkap banget semuanya di sana, mulai dari Instagramable, spot foto, kuliner, kalian alam juga dapat, wisata kekinian juga dapat. Dan ini menurut aku desa wisata yang patut banget kita acungi jempol. Dan juga buat pemerintah, menurut aku harus fokus banget sama pengembangan desa-desa wisata ini. Karena ternyata dari Desa Blekok ini kita bisa belajar, impact-nya tuh bukan hanya dari segi pariwisatanya aja, tapi juga bisa mendongkrak perekonomian masyarakat di sana dan meningkatkan daya kreatif. Apalagi kayak yang kita tahu ya, pemerintah tuh belakangan ini, khususnya Kemenparekraf itu lagi fokus banget di bidang ekonomi kreatif, khususnya untuk mengembangkan UMKM di Indonesia. Jadi teman-teman, kita sama-sama support produk UMKM di Indonesia, sama-sama support pariwisata di Indonesia dengan hal sesederhana. Kita kalau mau liburan gak usah jauh-jauh dulu ke luar negeri dulu ya, kita yang ada di dalam negeri kita nikmatin dan kita manfaatkan hasil olahan dari masyarakat di Indonesia. Jadi gitu ya teman-teman, silahkan buat kalian yang menarik boleh searching dulu apa aja sih Desa Blekok dan di mana, bisa jadi pilihan kalian buat liburan. Nah, mungkin itu informasi yang bisa aku sampaikan terkait dengan Desa Blekok di Situbondo, Jawa Timur ini. Tapi buat teman-teman yang kepo dengan destinasi wisata lainnya, makanya terus saksikan Items, informasi ke teman-teman milenial hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Dadah!